Celoteh Sejarah. Apa yang terlintas dalam benak Anda ketika mendengar istilah Islamic Golden Age atau zaman keemasan Islam? Baghdad, Kisah 1001 Malam, Perpustakaan Baitul Hikmah, atau nama-nama ilmuwan beken masa itu seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Al-Haytham, dan masih banyak lagi. Ya, tidak salah memang, zaman keemasan Islam adalah zaman di mana area yang kala itu dikuasai kekhalifan Islam sangat intens mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu agama tapi juga sains, art, antropologi, astronomi, dan filsafat. Zaman ini disepakati dimulai pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah di bawah Khalifah Harun al-Rashid pada 786 dan berakhir ketika Mongol menggasak Baghdad dan menghancurkan Baitul Hikmah pada 1258. Di zaman ini pula lahir para imam besar pendiri 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Banyak teori mengenai sebab awal mengapa umat Islam kala itu sangat tertarik mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemungkinan besar awal mula itu semua terjadi adalah saat wilayah kekhalifahan Islam di zaman dinasti Umayyah sudah sangat luas. Sehingga dinasti penerusnya yaitu dinasti Abbasiyah telah mencapai apa yang kalau menurut Islam Mimin mungkin semacam titik jenuh ekspansi kali ya. Kita tahu semakin luas wilayah negara maka makin sulit pula mengaturnya. Terlebih di zaman dahulu belum ada teknologi komunikasi. Sehingga yang terjadi berikutnya adalah keengganan penguasa untuk berekspansi lagi karena sudah terlalu sibuk mengatur area yang sangat luas yang sudah ada. Energi dan pikiran pun beralih ke hal lain, yaitu pembangunan bangsa dan negara. Salah satu sektor pembangunan bangsa yang paling penting adalah sektor pendidikan. Para cendekiawan muslim mulai fokus pada perintah Nabi tentang menuntut ilmu, di mana dalam Islam hukum menuntut ilmu adalah wajib. Semangat ini bahkan sudah dimulai sebelum Harun al-Rashid naik tahta. Kakek beliau yaitu Khalifah al-Mansur yang merupakan khalifah kedua dinasti Abbasiyah telah meluncurkan sebuah gerakan penterjemahan karya-karya klasik ilmuwan-ilmuwan Yunani ke dalam buku-buku teks berbahasa Arab secara besar-besaran pada 754. Pintu masuknya ilmu pengetahuan kuno dari Yunani ke dunia Islam ini adalah karena saat itu beberapa bagian teritorial muslim memang dulunya pernah jadi wilayah Bizantium yang mayoritas berbahasa Yunani. Didukung dengan teknologi pembuatan kertas dari Cina yang mulai menyebar ke seluruh dunia, membuat gerakan penterjemahan ini bisa dengan masif dilakukan, mengingat kertas jauh lebih efektif dan efisien sebagai sarana menulis buku ketimbang kulit hewan. Salah satu tokoh penterjemah yang paling masyhur di zaman ini adalah Hunain bin Ishaq, seorang penterjemah beragama Nestorian Kristen yang menguasai 4 bahasa asing. Lusinan buku terjemahan telah berhasil ia hasilkan. Eksplorasi ilmu pengetahuan ini dengan singkat lalu berubah menjadi tren di kalangan penguasa-penguasa Islam kala itu. Mereka berlomba-lomba merekrut orang-orang cerdas untuk fokus mengembangkan iptek dan menulis buku untuk dipersembahkan kepada sang penguasa yang juga sekaligus menjadi penyokong dana untuk mereka. Para cendekiawan ini dipersilakan tinggal di lingkungan istana dan mendapat gaji yang fantastis. Konon gaji mereka setara dengan gaji-gaji atlet profesional sekarang. Kalau bayangan Mimin mungkin gajinya setara Mbappe atau Cristiano Ronaldo kali ya, wallahualam. Ada nilai prestis atau perasaan bangga dalam diri penguasa-penguasa muslim ketika itu saat mereka memiliki ilmuwan-ilmuwan cerdas di bawah naungan mereka. Semakin banyak buku yang mereka hasilkan, semakin bangga pula para penguasa ini. Kedudukan ilmuwan, ulama, dan bujangga pun menjadi sangat terhormat. Dengan ekosistem seperti ini, tidaklah mengherankan jika ilmu pengetahuan begitu pesat berkembang. Kalau menurut Mimin sih sebetulnya simpel aja, ujung-ujungnya duit bro. Semakin banyak uang yang dihabiskan untuk riset, maka semakin berkembanglah ilmu atau teknologi yang dikembangkan. Itulah yang terjadi, bukan cuma zaman dulu, zaman sekarang pun sama. Ini Mimin kasih gambaran 12 negara dengan dana R&D atau Research and Development terbesar di dunia dalam billion atau miliar US dollar pada tahun 2022. Jadi sekarang jangan heran ya kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi kita tak bisa lepas dari teknologi Amerika guys. Nah kalau ini gambaran yang paling pas tentang berapa persenkah dari GDP dana yang dihabiskan untuk R&D setiap negara di dunia. Lagi-lagi Amerika paling besar presentasinya. Kita lihat Indonesia yaitu 0,28% dari GDP. Sangat-sangat kecil guys. Rentangnya masuk ke sini nih, di bawah 0,55. Rentang yang paling kecil. Dengan dana sekecil ini, pantas di kancah dunia internasional bangsa kita hanya sebagai konsumen teknologi guys, bukan produsen teknologi.
Seperti yang Mimin katakan sebelumnya bahwa semakin luas wilayah suatu negara, maka kenyataan pahit harus dihadapi negara tersebut, yaitu berupa semakin kesulitan untuk mengaturnya. Kenyataan pahit ini pada akhirnya hanya berujung pada kenyataan pahit yang lain, yaitu perpecahan, pemberontakan, kudeta, perang saudara, atau pendek kata ketidakstabilan politik. Kalau kita merunut sejarah masa lalu, memang kerajaan-kerajaan yang sudah terlalu besar ukurannya cenderung mengalami semua ini. Sebut saja Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Mongol, Kesultanan Turki Utsmani, semua berakhir dengan perpecahan. Faktor utamanya mungkin karena perbedaan ras, budaya, dan bahasa kali ya, wallahu alam. Nah, kenyataan pahit ini juga dialami oleh Kekhalifahan Islam kala itu. Di tengah kejayaan peradaban emas Islam, ketidakstabilan politik terjadi di mana-mana. Banyak wilayah yang memisahkan diri membentuk dinasti masing-masing dan membangkang dari pemerintahan pusat di Baghdad. Meskipun mereka kebanyakan tetap mengakui khalifah sebagai pemimpin tertinggi, namun hanya sebatas simbol belaka dan tak lebih dari itu. Di tengah situasi inilah, seorang jenius zaman keemasan Islam yang namanya diabadikan sebagai nama pulau di dekat Kutub Utara dan juga nama sebuah lembah di bulan lahir. Sang jenius ini bernama Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni, atau orang-orang menyebut namanya singkat saja Al-Biruni. Ia lahir pada 4 September 973 di kota Khat yang kalau zaman sekarang di Uzbekistan. Namun pada 1957 pemerintah setempat mengganti nama Khat menjadi Beruni untuk menghormati sang ilmuwan. Saat Al-Biruni lahir, wilayah Islam secara politik sudah terpecah belah. Di Afrika Utara dan Persia telah ada dua kekhalifahan, yaitu Abbasiyah dan Fatimid yang telah lama berseteru. Di dalam kekhalifahan Abbasiyah sendiri telah terjadi kudeta politik oleh dinasti Buyid yang membuat keturunan dinasti Abbasiyah benar-benar tersandra. Khalifah Abbasiyah kala itu Al-Mutilillah hanyalah simbol, karena yang menguasai militer dan pemerintahan adalah dinasti Buyid bergelar Amirul Umaro. Sementara di Spanyol, dinasti Umayyah kembali bangkit dan memberontak, lalu mendirikan kekhalifahan Cordoba. Kota Khat sendiri, tempat Al-Biruni lahir, berada di Provinsi Khawarizmi dengan ibu kota Urgench. Provinsi Khawarizmi saat itu dikuasai oleh dinasti Samanid. Di sini pula tempat lahir ilmuwan besar Islam lain, ahli matematika bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Nama itu kemudian dilatinkan menjadi algoritmi atau yang kita kenal sebagai algoritma dalam istilah matematika. Provinsi Khawarizmi di saat Al-Biruni lahir adalah kawasan yang cukup makmur dan ramai. Maklum, kota itu dilalui jalur perdagangan kuno, yaitu jalur sutra. Ilmu pengetahuan pun dengan subur tumbuh di kota itu. Namun sangat sedikit sumber literatur yang menjelaskan bagaimana Al-Biruni menghabiskan masa kecilnya, karena ia sendiri tidak pernah menuliskan autobiografinya. Para ulama hanya berkeyakinan bahwa ia menempuh pendidikan umum dan madrasah. Ia juga mendalami ilmu-ilmu Islam seperti fikih, tafsir Al-Quran, bahasa Arab, dan sejarah. Soal penguasaan bahasa, selain fasih berbahasa Arab, Al-Biruni juga mengerti bahasa Yunani, India, dan Suriah. Menurut penelusuran sejarah, Al-Biruni muda sudah terkenal jenius. Pada saat usianya 16 tahun, Provinsi Khawarizmi dikuasai oleh dinasti Afrigid. Salah satu pangerannya bernama Abu Nasr Mansur bin Ali adalah seorang matematikawan dan astronom terkemuka di Khawarizmi. Beliau inilah yang menjadi sponsor pertama dalam karir Al-Biruni sebagai ilmuwan. Ia digaji oleh sang pangeran untuk bekerja bersamanya sebagai ilmuwan dan diperkenankan tinggal di lingkungan istana di Khat. Namun setelah 6 tahun, politik di Khawarizmi bergejolak. Dinasti Ma'munid melakukan kudeta dan menggulingkan dinasti Afrigid. Khawatir dengan keselamatan nyawanya akan berkobarnya perang saudara, Al-Biruni akhirnya memutuskan meninggalkan Khat dan mengembara keluar Khawarizmi di usia yang baru menginjak 22 tahun. Dari Khat, Al-Biruni berpikir untuk pindah ke Baghdad. Waktu itu Baghdad adalah kota termegah dan teramai di dunia dengan penduduk lebih dari 1 juta orang. Kota dengan desain melingkar itu pun menjadi tempat favorit semua ilmuwan dari seluruh dunia untuk menimba ilmu dan mencari nafkah. Namun karena dirasa terlalu jauh, ia akhirnya memutuskan pergi ke Rai, yang kalau zaman sekarang dekat kota Teheran, Iran. Kala itu kota Rai adalah pusat ilmu astronomi terkenal, sebuah bidang ilmu yang sedang didalami sangat serius oleh Al-Biruni. Saat itu kota Rai dipimpin oleh Fakhr al-Daulah dari dinasti Buyid. Saat tiba di Rai, kota itu sudah banyak disesaki ilmuwan-ilmuwan top di bawah naungan penguasa setempat. Salah satunya adalah Abu Mahmud al-Khunjadi, seorang ahli astronomi dan matematika tersohor kala itu. Fakhr al-Daulah sangat mendukung al-Khunjadi mengembangkan ilmu astronomi. Ia bahkan mensponsori ilmuwan itu membangun sekstan mural yang sangat besar di Rai untuk kepentingan penelitian.
Para ilmuwan mempercayai semakin besar alatnya maka semakin akurat pula hasilnya. Atas kenyataan ini Al-Biruni menjadi terpinggirkan. Ditambah lagi namanya belum tenar-tenar amat waktu itu. Sehingga permintaannya untuk bergabung ke istana ditolak mentah-mentah oleh Fakhr al-Daulah. Walhasil Al-Biruni harus pontang-panting kerja keras untuk menghasilkan uang. Namun hal itu tak membuatnya berhenti belajar. Ia tetap bertahan di Rai hingga 2 tahun dan terus mengasah kemampuannya sebagai ilmuwan. Ia juga rutin berdiskusi dan bertukar pikiran tentang astronomi dengan Al-Khunjadi. Pada 997, Fakhr al-Daulah meninggal dunia dan digantikan anaknya, Majid al-Daulah. Al-Biruni lalu mencoba peruntungan kembali untuk meminta bergabung ke istana sang penguasa baru itu. Ia berpikir barangkali penguasa yang satu ini mau menerimanya. Namun sayang seribu sayang, ia tetap ditolak. Kecewa, akhirnya Al-Biruni memutuskan meninggalkan Rai. Dari Rai, Al-Biruni pergi ke Bukhara, kota tempat lahirnya perawi hadis terkenal yaitu Imam Bukhari. Kali ini ia beruntung, penguasa kota itu Nuh bin Mansur dari dinasti Samanid menerimanya dan mengizinkannya tinggal di lingkungan istana. Koleksi buku di perpustakaan Bukhara pun cukup lengkap. Al-Biruni pun tenggelam dalam bacaan-bacaan buku karya ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu dan semasanya. Di istana Bukhara ini pula, untuk pertama kalinya ia bertemu dengan seorang ilmuwan lain yang kelak termasyhur sebagai ahli kedokteran bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sina. Waktu itu Ibnu Sina masih berumur 18 tahun. Namun meskipun tergolong belia, Ibnu Sina saat itu namanya sudah cukup tersohor karena pernah berhasil mengobati penyakit Sultan Nuh yang sakit kritis. Al-Biruni dan Ibnu Sina pun menjadi sahabat dan kerap bertukar pikiran. Keduanya banyak terlibat diskusi tentang fenomena-fenomena alam. Di sini Al-Biruni tak menyia-nyiakan waktunya. Ia pun berhasil menelurkan 2 buku. Yang pertama buku tentang jenis-jenis batuan berjudul Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir, dan yang kedua adalah tentang berat jenis macam-macam batu permata berjudul An-Nasbi Al-Alati Baina Al-Falizati wa An-Jawahiri. Dalam buku tersebut, Al-Biruni meneliti massa jenis berbagai macam batuan dengan alat rancangannya. Cara kerjanya menerapkan prinsip ilmuwan Yunani Archimedes. Ia lalu mengklasifikasikan berbagai jenis batuan tersebut beserta karakteristiknya masing-masing. Atas karyanya ini, Sultan Nuh mengganjar beliau dengan hadiah yang banyak. Nama Al-Biruni pun mulai tersohor sebagai ilmuwan jenius. Kabar tentang kejeniusan Al-Biruni mulai menyebar keluar kota. Suatu hari di tahun 998, seorang penguasa Jurjan bernama Qabus bin Wusmagir datang ke Bukhara. Sang sultan kagum akan kejeniusan Al-Biruni dan mengajaknya ke Jurjan untuk tinggal di lingkungan istananya. Al-Biruni pun setuju dan pindah. Setahun kemudian pada 999, salah satu karyanya yang penting lahir. Sebuah buku berjudul Al-Atsar Al-Baqiyah an Al-Qurun Al-Khaliyah atau peninggalan-peninggalan dari bangsa yang telah sirna. Buku ini berbicara tentang kronologi sejarah bangsa-bangsa kuno. Selain itu juga membahas tentang matematika, ilmu hitung, bentuk, dan tabel. Cendekiawan Barat kemudian menerjemahkan buku ini dengan judul The Chronology of Ancient Nations. Al-Biruni mempersembahkan buku ini untuk Sultan Qaboos. Kehidupan Al-Biruni sangat stabil di Jurjan. Hasil-hasil karyanya pun membuatnya semakin tenar di mana-mana. Ia menetap di kota itu hingga sebuah tawaran datang dari kota kelahirannya, Kat. Penguasa kota itu memanggil Al-Biruni untuk pulang dan kembali tinggal di istananya. Sebuah tawaran yang sulit untuk ditolak. Tawaran itu datang dari Sultan Abu Al-Hasan Ali. Ia adalah anak dari Sultan Abu Ali Ma'mun, pendiri dinasti Ma'munid yang melakukan kudeta dan membuat Al-Biruni terpaksa pergi akibat ketidakstabilan politik di Kat. Sultan Abu Al-Hasan menggantikan ayahnya yang telah mangkat. Rupanya sang sultan sangat cinta ilmu pengetahuan dan mengumpulkan para ilmuwan di istananya. Dana jor-joran pun digelontorkan sang sultan untuk memenuhi ambisinya itu. Dalam proses perekrutan ini, sang sultan dibantu menterinya yang juga negosiator ulung bernama Ahmad bin Muhammad As-Suhaili. Kejeniusan Al-Biruni membuatnya kepincut, apalagi Kat adalah kampung halaman sang ilmuwan. Al-Biruni pun setuju dan kembali ke kampung halamannya. Di sana ia bertemu kembali dengan guru pertamanya, Abu Nasr Mansur. Sultan Abu Al-Hasan juga berhasil merekrut ilmuwan kedokteran dari Bukhara, Ibnu Sina. Selain itu, ilmuwan bidang kedokteran lain bernama Abu Sahal Masihi yang disebut-sebut sebagai gurunya Ibnu Sina juga ada di situ, dan masih banyak lagi. Mereka semua berkumpul di istana Abu Al-Hasan di Kat untuk bekerja sama mengembangkan ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing. Persaingan positif pun tercipta di antara para ilmuwan ini.
Debat-debat panas di berbagai bidang ilmu untuk membuktikan kebenaran teori mereka masing-masing membuat suasana keilmuan di Istana Qadh menjadi sangat hidup. Dalam persaingan ini, Ibnu Sina dan Al-Biruni menjadi yang terdepan dan paling dihormati oleh kolega-koleganya. Al-Biruni adalah tipe ilmuwan eksperimental. Ia kerap mempelajari teori-teori dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu namun tak percaya begitu saja, melainkan membuktikannya sendiri dengan melakukan eksperimennya sendiri. Tak jarang ia mengkritisi teori-teori mereka, seperti salah satunya adalah teori geosentris yang sudah 1000 tahun dipercaya orang. Teori ini adalah warisan ilmu dari filsuf-filsuf Yunani. Teori yang mengatakan bahwa bumi sebagai pusat tata surya itu dikritis oleh Al-Biruni dalam buku karyanya yang berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wa An-Nujum atau Undang-Undang Mas'ud tentang astrologi dan astronomi. Orientalis Prancis Jacques Boilot kepada majalah The UNESCO Courier pernah mencatat bahwa buku tersebut memuat sedikit tentang analisis Al-Biruni yang keliru tentang geosentris. Namun sebenarnya Al-Biruni juga mengkritisi teori tersebut. Menurut Al-Biruni, sejumlah fakta astronomi mengindikasikan heliosentris alias matahari sebagai pusat tata surya. Ia pun menduga teori heliosentris mungkin saja benar. Namun karena tak punya alat sejenis teleskop untuk membuktikannya, Al-Biruni pun urung menegaskan kebenaran itu. 5 abad setelah itu barulah ilmuwan barat Nicolaus Copernicus berani menegaskan kebenaran teori itu. Pada tahun 1009, Abu al-Hasan wafat dan digantikan oleh adiknya, Abu al-Abbas Ma'mun. Sang adik ternyata tak sepiawai kakaknya. Sebagai pemimpin, ia dinilai kurang cakap. Ia lalu berseteru hebat dengan menterinya As-Suhaili yang berujung pada hengkangnya menteri yang juga negosiator ulung itu keluar dari Qadh. Sepeninggalan As-Suhaili, Al-Abbas menunjuk Al-Biruni mengisi posisi itu. Al-Biruni pun tak bisa menolak. Sebagai penasihat sultan, ia pun terseret ke dalam dunia politik yang sama sekali baru baginya. Al-Abbas pun sangat percaya dengan Al-Biruni dan menyerahkan urusan politik sehari-hari kepada ilmuwan itu. Praktis, keseharian Al-Biruni mulai disibukkan dengan urusan politik. Namun hal itu tak menyurutkan bakat aslinya sebagai ilmuwan. Di tengah kesibukannya yang baru sebagai politisi, ia terus bereksperimen. Ia lalu sempat menciptakan sebuah globe, yaitu peta bumi yang berbentuk bulat dan memindahkannya ke atas bidang datar. Dari hasil peta buatannya itu, ia lalu menandai penyebaran Islam di Afrika, Asia, dan Eropa Barat di zaman itu. Pada awal abad ke-11, dinasti Samanid yang menguasai wilayah Khawarizmi mulai mengalami kemunduran. Di saat yang sama, ada sebuah gerakan kebangkitan dinasti Ghaznavid di Ghazni, salah satu kota di Afghanistan zaman sekarang. Gerakan ini dipelopori oleh Sabuktagin hingga tahun 997, lalu diteruskan anaknya yang seorang ahli strategi perang bernama Mahmud Ghaznavi. Sultan Mahmud Ghaznavi mendeklarasikan diri sebagai penguasa merdeka dan mulai berekspansi. Sultan Mahmud bercita-cita mencaplok seluruh wilayah Khawarizmi di bawah genggamannya. Di tengah ancaman dinasti Ghaznavid yang terus berekspansi ini, Abu al-Abbas yang notabene dari dinasti Mamunid mulai was-was. Sebagai penasehat, Al-Biruni menyarankan Sultan untuk menyewa tentara-tentara Turki yang terkenal tangguh. Namun pada akhirnya Abu al-Abbas malah memilih tunduk pada Sultan Mahmud. Seketika terjadi gejolak politik di Qadh. Para prajurit di Qadh tak setuju dan menganggap pemimpin mereka sebagai pengecut. Di bawah Abtegin Bukhari, para prajurit ini lalu melakukan pemberontakan hingga menewaskan Abu al-Abbas. Sultan Mahmud dan bala tentaranya pun datang ke Qadh untuk menumpas pemberontakan sekaligus mengambil alih sepenuhnya kota itu. Sama seperti penguasa yang lain, tren kebanggaan memiliki ilmuwan di istananya juga dimiliki Sultan Mahmud. Sang Sultan lalu menawan 3 orang ilmuwan untuk diboyong Ghazni secara paksa. Mereka adalah Al-Biruni, Abu Nasr Mansur, dan Abu al-Khair Kumar. Oleh Sultan Mahmud, Al-Biruni dibawa ke Ghazni sebagai tawanan. Ia lalu diasingkan ke sebuah desa bernama Jifur yang jaraknya cukup jauh dari Ghazni, tempat para ilmuwan berkumpul. Mengenai nasib ilmuwan lain yang juga sahabat dekat Al-Biruni yaitu Ibnu Sina, beliau juga diperintahkan ikut ke Ghazni namun menolak dan berhasil melarikan diri. Bersama gurunya Abu Sahal Masihi, Ibnu Sina lari ke arah selatan. Namun di tengah perjalanan mereka dihantam badai gurun pasir hingga menewaskan Abu Sahal Masihi. Sementara Ibnu Sina dengan susah payah akhirnya berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanan hingga mencapai Baward lalu menuju Tus dan tiba di Jurjan.
Di sana ia disambut Sultan Qaboos bin Wushmagir dengan tangan terbuka. Di desa Jifur, Al-Biruni hidup merana. Sebagai tawanan, gerak-geriknya diawasi oleh pemerintahan Sultan Mahmud. Tak ada lagi fasilitas-fasilitas istana yang ia dapatkan seperti saat tinggal di Khat dulu. Namun hal itu tak membuatnya berkecil hati, ia tetap berkarya. Secara diam-diam ia menulis buku Masamir-i-Khawarizmi atau Revolusi Khawarizmi. Buku itu menceritakan tentang kronologis kejatuhan dinasti Mamunid yang digusur oleh dinasti Ghaznavid. Ia baru mempublikasikan buku itu setelah Sultan Mahmud wafat. Selain itu, dalam pengasingan ini ia mulai menulis buku berjudul Tahdid Nihayat Al-Amakin Litashih Masafat Al-Masakin yang kalau di dunia barat dikenal dengan judul The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distance Between Cities. Dalam buku ini, Al-Biruni memaparkan koordinat garis bujur dan lintang kota-kota penting di masa itu lengkap dengan jarak antar lokasi dan arahnya menuju kiblat. 2 tahun dalam pengasingan akhirnya membuat Al-Biruni jenuh. Ia lalu mencoba berkirim surat kepada Sultan Mahmud untuk diizinkan pergi ke Lamgan, sebuah wilayah di utara Ghazni, guna mengamati gerhana matahari dan bulan. Tak dinyana, Sultan Mahmud ternyata mengizinkan. Dengan antusias ia pun berkemas dan pergi ke sana. Sebagai seorang ahli strategi perang, Sultan Mahmud berambisi memperluas daerah kekuasaan Ghaznavid ke arah selatan, tepatnya ke India. Hal itu sudah ia mulai dari tahun 1001. Pada 1020, Al-Biruni diperkenankan mengikuti ekspedisi ke India ini bersama Sultan Mahmud. Al-Biruni pun sangat antusias karena sudah lama ia ingin belajar banyak tentang ilmu pengetahuan yang dimiliki orang-orang India. Ia ingin belajar langsung dari cendekiawan-cendekiawan India. Saking antusiasnya, ia pun mempelajari bahasa Sanskerta dan berhasil menguasainya. Selama 10 tahun mengikuti ekspedisi Sultan Mahmud di India, Al-Biruni banyak mempelajari naskah-naskah India kuno seperti Matsya Purana, Wisnu Purana, Vayu Purana, dan Lingga Purana. Konon di sana ia juga menemukan buku langka berjudul Syah Buragan, karya Mani, pendiri agama Manikisme. Dari penelitiannya selama di India, ia lalu menuliskan sebuah buku berjudul Tahqiq Ma'li Al-Hindi min Maqullah Maqbullah fi Al-Aqli au Marzullah. Buku ini memuat banyak sekali rincian tentang budaya India, bukan hanya adat istiadat, tapi juga pernikahan, makanan, pengadilan, warisan, kebiasaan tentang kebersihan, bahasa, dan naskah-naskah yang dianggap kurang penting. Atas karyanya ini, Al-Biruni sempat dijuluki sebagai Bapak Indologi. Ketika berada di India ini pula, Al-Biruni melakukan sebuah perhitungan eksperimental yang fenomenal, yaitu mengukur keliling bumi. Dalam upaya ini, hal pertama yang ditegaskan Al-Biruni adalah bahwa bentuk bumi adalah bulat. Dari semua bukti fenomena astronomis daratan dan lautan, para ilmuwan muslim kala itu telah sepakat tentang konsep bumi berbentuk bulat ini dan tak ada perdebatan di antara mereka. Konsep bumi bulat ini kala itu bukanlah barang baru karena sudah diperkenalkan sejak abad ke-5 sebelum Masehi oleh para filsuf Yunani. Konsep ini menggusur konsep lama yang mengatakan bahwa bumi berbentuk datar seperti meja, hingga membuat orang takut pergi jauh-jauh karena khawatir jatuh ke alam raya. Dalam 2 karyanya sendiri, yaitu Ifrat al-Maghal fi Amr az-Zilat dan Al-Qanun al-Masdudi, Al-Biruni mengkritik keras orang-orang yang meyakini bentuk bumi datar ini. Hujah paling sederhana yang dipakai Al-Biruni adalah peristiwa gerhana bulan dan pergantian siang dan malam. Pada peristiwa gerhana bulan dapat terlihat bayangan bumi di permukaan bulan yang jelas-jelas lingkaran. Dan peristiwa siang dan malam yang hanya mungkin terjadi pada bumi yang bulat, bukan datar. Setelah menegaskan bentuk bumi bulat, tahap selanjutnya adalah menghitung jari-jari bumi. Dalam usaha ini, Al-Biruni memilih sebuah gunung sebagai titik observasi. Gunung ini dipercaya berada di India. Tahap berikutnya, ia lalu mencoba menghitung tinggi dari gunung tersebut. Caranya yaitu menentukan 2 titik yang sejajar dengan kaki gunung itu, di mana jarak antara kedua titik tersebut ia juga ketahui. Dari situ ia menggunakan alat bernama Astrolabe, buatannya sendiri hasil dari penyempurnaan Astrolabe yang sudah ada di zaman itu. Alat ini ia pakai untuk mengukur sudut antara puncak gunung dengan 2 titik yang sejajar dengan kaki gunung tadi. Setelah 2 sudut ini diketahui dan jarak antara titik juga diketahui, ia lalu menghitung tinggi gunung dengan rumus trigonometri yang sudah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Setelah mengetahui tinggi gunung, Al-Biruni dengan astrolabnya lalu pergi ke puncak gunung untuk mengukur sudut penurunan horizon.
Setelah ia dapat, ia lalu kembali menggunakan rumus trigonometri untuk menghitung jari-jari bumi. Setelah jari-jari bumi didapat, dengan rumus keliling lingkaran, akhirnya ia dapati keliling bumi. Dari perhitungan Al-Biruni dalam bukunya, keliling bumi sebesar 40.225 km. Jika dibandingkan dengan perhitungan modern, perhitungan Al-Biruni hanya meleset sebesar 0,38% alias akurat 99,62%. Sebuah hasil yang lumayan akurat mengingat waktu itu belum ada data tentang jari-jari bumi. Keikutsertaan Al-Biruni dalam ekspedisi Sultan Mahmud ke India ternyata lambat laun mencairkan hubungan antara keduanya yang tidak bersahabat. Sultan Mahmud sangat terkesan dengan kecerdasan dan keuletan Al-Biruni dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sultan Mahmud pun tak segan bertanya kepada Al-Biruni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak ia pahami. Diceritakan pernah suatu ketika datang seorang Sultan Turki menemui Sultan Mahmud di istananya. Sultan Turki ini lalu bercerita kepada Sultan Mahmud tentang sebuah negeri yang ia singgahi nun jauh di sebelah utara, di mana ia mendapati matahari selalu bersinar dan tak ada malamnya. Sultan Mahmud pun tercengang dan tak percaya dengan cerita itu. Ia lalu menanyakan hal tersebut kepada Al-Biruni. Sang ilmuwan lalu menjawab bahwa memang ada tempat seperti itu di bumi ini, seraya mengutip ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 90 yang bercerita tentang kisah Zulkarnain, yang artinya hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Al-Biruni memaknai itu sebagai tempat yang terus-menerus terkena sinar matahari. Agar lebih meyakinkan sang sultan, Al-Biruni lalu mengambil sebuah bola dan lampu lentera. Ia lalu mengibaratkan bola itu sebagai bumi dan lentera sebagai matahari. Lalu ia menjelaskan kepada sultan bagaimana rotasi bumi terjadi sebagai sebab pergantian siang dan malam, sekaligus menunjukkan sebagian kecil area pada bola itu yang terus-menerus terkena sinar lentera. Penjelasan itu akhirnya membuat Sultan Mahmud sangat puas dan dengan mudah bisa memahami. Ia pun memuji Al-Biruni sebagai ilmuwan yang kejeniusannya tak diragukan lagi. Antara tahun 1029 sampai 1030, Al-Biruni kembali ke Ghazni. Di tahun ini ia menyelesaikan sebuah buku yang diperuntukkan untuk membantu para ilmuwan muda yang punya minat menggeluti ilmu matematika, geografi, sejarah, dan astronomi. Buku ini berjudul At-Tafhim Al-Awail, Sina'ah At-Tanjim, atau Kitab Pemahaman Puncak Ilmu Bintang. Isinya memuat 530 tanya jawab tentang masalah-masalah di bidang geometri, ilmu hitung, astronomi, dan kaidah-kaidahnya. Al-Biruni menulis buku ini dalam bahasa Persia. Setahun kemudian ia menuliskannya lagi dalam bahasa Arab. Naskah bahasa Arab dari buku ini lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Ramsey Wright pada 1934. Buku ini telah tercatat dalam daftar pelindungan warisan dunia oleh UNESCO. Pada tahun 1030, Sultan Mahmud Ghaznawi wafat dan digantikan oleh anaknya Muhammad bin Mahmud Ghaznawi. Namun Sultan Muhammad bukanlah anak satu-satunya mendiang Sultan Mahmud. Ia memiliki saudara kembar yang lebih tua bernama Mas'ud bin Mahmud Ghaznawi. Baru 5 bulan naik tahta, Sultan Muhammad dikudeta saudara kembarnya itu lalu dipenjarakan. Maka naiklah Mas'ud sebagai Sultan Ghazni yang baru. Seperti ayahnya, Sultan Mas'ud juga sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ia sendiri sangat tertarik dengan ilmu astronomi. Al-Biruni dan Sultan baru ini pun lantas menjadi sahabat. Sultan Mas'ud sangat royal kepada Al-Biruni. Ia memberikan banyak harta kepada ilmuwan itu agar ia terus produktif dengan karya-karya orisinilnya. Al-Biruni pun sangat menghargai perlakuan Sultan Mas'ud yang sangat baik ini kepadanya, berbeda dengan yang dilakukan ayahnya dahulu. Atas kebaikan sang sultan itu, Al-Biruni lalu mempersembahkan mahakaryanya kepada sang sultan, sebuah buku yang berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wa An-Nujum, atau Undang-Undang Mas'ud tentang astrologi dan astronomi. Buku ini semacam ensiklopedi lengkap tentang ilmu matematika dan astronomi. Terdapat 6 bagian dalam buku tersebut. Bagian pertama membahas tentang hari, bulan, dan tahun berbagai bangsa. Bagian kedua membahas tentang perhitungan tahun dan tabel kronologi kejadian-kejadian penting dari masa purba hingga tahun 1030. Bagian ketiga berisi pengenalan dasar trigonometri.
sedangkan bagian keempat, 5, dan 6 membahas persoalan astronomi. Banyak ilmuwan menganggap buku ini adalah buku terbaik Al-Biruni. Tulisan tangan karya Al-Biruni yang sangat berharga ini masih tersimpan di perpustakaan Berlin, perpustakaan Bodleian, Oxford, dan India. Sementara Uni Soviet menyimpan versi fotokopian buku ini dari perpustakaan Berlin. Sultan Mas'ud sangat takjub dengan buku tersebut sampai-sampai ia memberikan hadiah kepada Al-Biruni berupa koin perak yang sangat banyak. Konon saking banyaknya koin-koin perak itu harus diangkut menggunakan seekor gajah. Al-Biruni pun seketika kaya raya. Namun tak dinyana, dengan alasan ingin hidup sederhana, Al-Biruni lalu menyumbangkan koin-koin perak itu ke Baitul Mal. Dalam bidang ilmu geografi, Al-Biruni juga tak kalah produktif. Memanfaatkan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain selama hidupnya, ia mencoba menghitung koordinat bujur dan lintang beberapa tempat di bumi, terutama kota-kota yang pernah ia singgahi. Waktu itu pengetahuan tentang garis bujur dan lintang sudah ada. Zaman dulu para ilmuwan menentukan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan dalam satuan derajat, di mana permulaan 0 derajatnya beragam versi. Salah satu versi adalah yang melintasi Pulau Sri Lanka yang kala itu dianggap sebagai pertengahan bumi. Sedangkan zaman modern, 0 derajat melintasi kota Greenwich, Inggris. Sementara garis lintang adalah garis paralel yang dimulai dari garis Khatulistiwa menuju kutub utara yang disebut garis lintang utara, sedangkan yang menuju ke kutub selatan disebut garis lintang selatan. Waktu itu sebagian ilmuwan Arab menganggap garis Khatulistiwa ini melintasi kota Ujain atau Arin dalam bahasa Arab yang terletak di India. Sementara zaman modern, garis Khatulistiwa melintasi Indonesia, Somalia, Kenya, Uganda, Kongo, Gabon, Brazil, Kolombia, dan Ekuador. Masa hidup nyaman dan tentram di bawah naungan Sultan Mas'ud ternyata ada akhirnya juga. Belum sampai genap 1 dasawarsa, kehidupan nyaman Al-Biruni sebagai ilmuwan kembali terusik oleh gejolak politik. Pemicunya adalah bangkitnya Kesultanan Seljuk yang mulai berekspansi dan mulai mencaplok daerah-daerah kekuasaan dinasti Ghaznavid di daerah Khorasan. Pada tahun 1040, Sultan Mas'ud memimpin pasukan besar berkekuatan 40.000 prajurit menuju Khorasan guna mengusir tentara Kesultanan Seljuk yang dipimpin Sultan Seljuk Tughril Beg. Saat itu Tughril Beg hanya diperkuat 20.000 prajurit alias setengah lawannya saja. Pertempuran pun pecah di sebuah daerah bernama Dandanakan yang kalau zaman sekarang di daerah Turkmenistan. Tentara Turki Seljuk yang terkenal tangguh ini akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Sultan Mas'ud sendiri berhasil menyelamatkan diri, namun dinasti Ghaznavid harus rela kehilangan semua area Khorasan Barat. Sultan Mas'ud lalu mencari-cari kambing hitam atas kekalahan telak itu. Ia lantas menyalahkan panglima perangnya Ali Dayak dan beberapa petinggi militernya. Ali Dayak dan yang lainnya lalu ia penjarakan dan dieksekusi mati. Tindakan brutal Sultan Mas'ud ini lantas memantik gejolak di internal dinasti Ghaznavid. Para tentara yang dahulu setia kepada Sultan lalu berbalik membencinya akibat tindakan tersebut. Mereka lalu memberontak dan membebaskan Muhammad bin Mahmud Ghazni yang dipenjarakan Sultan Mas'ud. Singkat cerita, para pemberontak ini berhasil menggulingkan Sultan Mas'ud dan mendudukan kembali Muhammad sebagai sultan. Kali ini giliran Mas'ud gantian dipenjara oleh saudara kembarnya Muhammad. Namun ketika dipenjara, peristiwa tragis terjadi. Mantan Sultan Mas'ud dibunuh. Konon pembunuhan itu atas dasar perintah Sultan Muhammad. Kabar pembunuhan itu pun akhirnya sampai ke telinga anak mantan Sultan Mas'ud, yaitu Maudud bin Mas'ud Ghazni, yang saat itu ada di kota Balkh. Mendengar kabar itu, anak mantan sultan ini marah besar. Ia lalu membawa bala tentaranya menuju Ghazni dan berhasil menggulingkan Sultan Muhammad yang notabene adalah pamannya sendiri. Maudud lalu memerintahkan Sultan Muhammad dan beberapa keluarganya dibunuh sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Setelah itu Maudud naik tahta sebagai Sultan Ghaznavid yang baru. Begitulah jika nafsu kekuasaan telah merasuki jiwa saudara-saudara sekalian, jangankan saudara sesama muslim, saudara sedarah pun disikat habis. Semua rentetan peristiwa itu membuat Al-Biruni kembali was-was akan keselamatannya. Namun mengingat umurnya yang makin uzur, ia sadar tak bisa pergi jauh-jauh seperti waktu muda dulu. Ia pun pasrah dan tetap menetap di Ghazni. Kala itu umur Al-Biruni sudah menginjak kepala 6. Beruntung Sultan Maudud juga tipikal sultan yang mencintai ilmu pengetahuan dan sangat menghargai para ilmuwan. Al-Biruni pun bisa terus bekerja seperti biasanya.
Di bawah naungan Sultan Maudud, Al-Biruni menelurkan buku Ad-Dustur atau Prinsip Kedokteran yang mengkaji tentang ilmu kedokteran. Selain itu, ia juga berhasil merampungkan kitab Asy-Syaidanah fi At-Tib atau kitab farmasi dan materia medika yang mengkaji tentang ilmu farmasi. Dalam bukunya itu, Al-Biruni membahas tentang etiologi atau sebab-sebab penyakit dan penyembuhannya dengan obat dari tumbuhan dan hewan. Isi bukunya itu kaya dengan deskripsi ribuan jenis tanaman obat asal Arab, daratan Asia, Romawi, dan Yunani. Alhasil, kitab As-Sayyidanah tak cuma soal farmasi, melainkan juga sejarah botani dan leksikografi. Buku As-Sayyidanah fi At-Tib ini menjadi buku terakhir yang berhasil dirampungkan Al-Biruni dengan susah payah karena fisiknya yang lemah dan pandangan matanya yang mulai kabur akibat terlalu sering meneropong matahari. Menjelang kematiannya di rumahnya di Ghazni, seorang temannya yang juga pakar hukum Islam kala itu bernama Al-Faqih Abu Hasan Ali bin Isa mengunjunginya. Al-Faqih saat itu melihat kondisi Al-Biruni sudah dengan nafas tersenggal-senggal diiringi sesak dada. Namun dengan kondisi seperti itu, Al-Biruni masih sempat bertanya tentang matematika dan hukum waris. Al-Biruni berkata, "Bagaimana menurutmu tentang perhitungan seorang nenek yang tidak berhak mendapatkan warisan?" Al-Faqih pun balik bertanya, "Dalam kondisi seperti ini engkau masih bertanya tentang ilmu?" Al-Biruni lalu menjawab, "Alangkah baiknya jika aku meninggalkan dunia ini setelah aku tahu tentang perkara ini." Karena kasihan, Al-Faqih akhirnya meladeni diskusi tentang ilmu waris itu, lalu merembet dengan membahas mengenai suatu kasus hukum korupsi. Usai berdiskusi, Al-Faqih pun memohon izin pulang. Namun setelah dia keluar rumah, terdengar suara tangisan dari rumah keluarga Al-Biruni. Rupanya dunia Islam baru saja kehilangan ilmuwan besar itu. Ia kembali ke hadirat Sang Pencipta pada 13 Desember 1048 bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 440 Hijriah di usia yang ke-75 tahun. Sebetulnya masih banyak buku-buku karya Al-Biruni selain yang telah disebutkan di atas, seperti Al-Maqalid Ilm Al-Hay'ah atau tentang perbintangan, Al-Kusuf wa Al-Hunud atau kitab tentang pandangan orang India mengenai peristiwa gerhana bulan, Al-Wujuh Al-Mukinnah fi San'ah Al-Usturlab atau pemenuhan bentuk-bentuk yang memungkinkan tentang pembuatan astrolab, kitab Lail wa An-Nahar atau kitab malam dan siang, kitab Ifrad Al-Maghal fi Amr Az-Zillah atau entry artikel tentang persoalan bayang-bayang, dan masih banyak lagi. Total ada sekitar 146 judul buku yang pernah ditulis Al-Biruni sepanjang hidupnya, meskipun hanya sekitar 22 buku yang baik asli maupun kopiannya masih ada sampai sekarang. Hal ini membuat Al-Biruni bisa disebut sebagai ilmuwan super produktif. Pantas bila seorang ahli kimia dan ahli sejarah asal Amerika bernama George Sarton dalam bukunya Introduction to the History of Science menyebut masa Al-Biruni hidup sebagai era Al-Biruni karena saking besarnya dominasi sang ilmuwan dalam khazanah keilmuan dunia kala itu. Semasa hidup, Al-Biruni tulus mencintai ilmu. Ia menganggap ilmu lebih berharga daripada harta. Waktunya semasa hidup benar-benar ia gunakan hanya untuk mencari dan mencari ilmu. Bahkan saat kematian telah dekat pun ia masih saja bertanya tentang ilmu. Ia tak pernah menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya dengan hal-hal yang nista. Ngomong-ngomong soal waktu, Mimin jadi teringat kata-kata bijak Imam Syafi'i rahimahullah yang pernah berkata, "Al-waktu kasyaif illam taqta'ahu qata'ak," yang artinya waktu itu laksana pedang. Jika kamu tidak menebasnya, maka ia yang akan menebasmu. Apa maknanya? Jika kita menggunakan waktu dengan baik di masa muda seperti ibadah, bekerja keras, menimba ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya, maka di masa tua semua waktu yang telah kita habiskan dengan cara-cara yang bermanfaat itu akan membawa kebaikan kepada kita, seperti kemapanan, kesenangan, ketentraman hati, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Namun sebaliknya, jika kita menghabiskan waktu di masa muda dengan hal-hal yang buruk dan sia-sia, semisal malas ibadah, malas belajar, malas bekerja, durhaka kepada kedua orang tua, menipu orang, dan lain sebagainya, maka hampir pasti di masa tua kita akan merana seperti terlilit banyak hutang, hidup belangsak, banyak masalah, dijauhi saudara, dan lain sebagainya. Mungkin sang waktu sedang menghukumnya bagai sebilah pedang yang sedang mencincang daging tuannya sendiri. Maka dari itulah saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dengan waktu yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.